Kita memang harus mengapresiasi angka kesembuhan yang cukup tinggi di Provinsi Jawa Timur, tapi bukan berarti kemudian kita tidak menyoroti, tidak menggarisbawahi jumlah angka kasus baru. Jumlah kenaikan kasus yang juga tinggi di Provinsi Jawa Timur yang terjadi bahkan ditunjukkan oleh data hari ini yang diumumkan oleh Bapak Ahmad Yuryanto selaku juru bicara dari penanganan COVID-19. Apa penyebabnya? Selain memang rapid test semakin masif dilakukan di provinsi ataupun di kota-kota dan kabupaten Jawa Timur, apakah faktor karakter, kebiasaan, dan budaya dari masyarakat Jawa Timur ini kemudian mempengaruhi ada perilaku mereka, kebiasaan mereka, sehingga kemudian juga memberikan pengaruh terhadap peningkatan jumlah kasus corona di Provinsi Jawa Timur. Kami sudah bersama dengan narasumber yang juga sering menemani saya di sini, Profesor Faisal Yunus. Assalamualaikum, selamat malam, Prof. Assalamualaikum, selamat malam. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Baik. Kita berdua di sini, Prof, di Surabaya. Kita akan langsung dengarkan nanti bagaimana pendapatnya dari Profesor Dr. Khairul Anwar Nidom yang juga merupakan guru besar biologi molekuler UNER. Assalamualaikum, selamat malam, Prof. Nidom. Waalaikumsalam, Mbak Putri. Selamat malam. Baik, mungkin Prof. Nidom juga bisa berikan gambaran terlebih dahulu. Kami sempat mendengar kemarin jumlah angka kenaikan kasus di Provinsi Jawa Timur memang tak terelakkan karena rapid test semakin masif. Tapi rasanya ada juga faktor-faktor selain itu yang membuat angka pertambahan kasus ini seperti tak terkendali di Provinsi Jawa Timur. Prof. Nidom, silakan. Ya, jadi pada prinsipnya kalau melihat wabah atau menghadapi wabah itu kan ada 3 komponen yang saling terkait satu sama lain, yaitu orangnya atau manusianya yang akan terinfeksi oleh virus, kemudian lingkungannya, dan juga virusnya itu sendiri. Nah, selama ini terus terang karena saya juga virologi, karakter virus itu belum banyak diungkap. Apakah Jawa Timur yang meningkat ini karena virusnya yang berubah atau karena orangnya yang memang berubah? Artinya bukan berubah, artinya bisa menyebabkan kasus ini meningkat, atau lingkungannya. Jadi banyak faktor. Tetapi yang perlu kita tekankan bahwa sebetulnya kasus positif itu tidak menjadi masalah tatkala kasus positif itu berhenti hanya sampai di masyarakat saja, tidak masuk ke rumah sakit. Ini kan problematiknya adalah masuk ke rumah sakit sehingga di rumah sakit menjadi penuh dan sebagainya. Jadi kita melihat bahwa ada beberapa hal yang bisa kita lihat, yaitu pertama dari karakter orangnya, bahwa kita tahu bahwa orang Jawa Timur, orang Surabaya dan sebagainya karakternya egaliter. Tentunya diperlukan sebuah persepsi yang sama bahwa dalam menghadapi wabah ini apa sebetulnya. Nah, inilah perlunya para pemimpin memberikan suatu bahasa-bahasa yang bisa dimengerti oleh semua orang. Jadi jangan sampai menimbulkan bahasa-bahasa yang saling tidak mengerti satu sama lain, sehingga masyarakat bisa abai terhadap persoalan-persoalan yang penting untuk semua pihak. Itu yang saya melihat ini. Yang kedua, bahwa saya melihat ada hal-hal yang positif yang sudah dilakukan oleh pemerintah Jawa Timur atau Surabaya Raya dengan membentuk misalkan desa tangguh dan sebagainya. Tetapi setelah desa tangguh itu diikuti dengan apa? Misalkan bahwa di sana dilakukan seperti tes massal sehingga kita bisa mapping, bisa melakukan pemetaan di desa tangguh itu. Kemudian kalau ada orang positif, mungkin di situ disediakan juga ruang isolasi. Jadi tidak perlu menimbulkan ketakutan-ketakutan baru bahwa yang positif harus masuk di isolasi rumah sakit. Nah, itu kan hal-hal yang diperlukan dengan bahasa-bahasa sederhana yang konsisten, yang dipegang oleh semua pimpinan sehingga bisa difahami oleh semua kalangan di masyarakat. Mungkin ini berbeda dengan masyarakat yang lain, misalkan di Jakarta, di mana mereka tingkat level pemahamannya terhadap suatu masalah lebih tinggi. Tetapi di Jawa Timur atau di Surabaya yang terkenal dengan boneknya, perlu menggunakan bahasa-bahasa pendekatan yang lebih soft, lebih halus, bukan lebih halus, artinya bisa difahami bersama, gitu. Baik.
adanya bahasa-bahasa yang lebih dimengerti masyarakat yang harusnya dilakukan sebagai bentuk komunikasi dari pihak pemerintah provinsi kepada masyarakat. Begitu tadi yang Prof. Nidom katakan, sehingga masyarakat juga bisa lebih mengerti. Itu pesan dari Prof. Nidom. Nanti kita akan lihat sebenarnya bagaimana penyebarannya, karena kalau yang kami dapatkan info, tidak semua wilayah di Provinsi Jawa Timur ini merah yang menjadi sumber angka kasus, tapi hanya di Surabaya Raya. Tapi kalau Prof. Faisal sendiri melihatnya seperti apa? Apa yang terjadi di Jawa Timur ini? Ya, jadi benar seperti kata Prof. Nidom, ada berapa kemungkinan. Pertama kita lihat virusnya. Apakah virus yang di Surabaya itu lebih ganas atau lebih virulen dibandingkan yang ada di Jakarta? Untuk itu perlu kita mengetahuinya. Jadi perlu ada pemeriksaan yang lebih lanjut untuk melihat karakteristik virusnya. Kan seperti yang diketahui sudah disinyalir orang, virus yang ada di Papua itu berbeda dengan virus yang Jakarta. Nah, kita nggak tahu Surabaya masuk yang mana. Yang kedua, seperti dikatakan tadi, betul. Apakah ada pengaruh dari karakter orangnya? Yang terakhir seperti sudah dibilang, saya juga mau ngomong tadi, orang Surabaya kan terkenal dengan bondo, nekat kan, jadi lebih nekat dibanding orang Jakarta. Yang kemudian juga mungkin sosialisasinya ya, kalau Jakarta kan sangat tersosialisasi, semuanya bisa tahu dengan cepat, ya itu saya nggak tahu di Surabaya pada demikian. Dan kemudian masyarakatnya mungkin berbeda kan, jadi apa mereka menangkap semua, misalnya nggak mendengar suara pemerintah tapi media sosial yang lain, apa itu sudah tersebar secara merata, dan kemudian apa sudah apa semua orang sudah mengerti dan ikut bertanggung jawab. Nah, kalau orang Jakarta kan nampaknya lebih patuh ya. Kita lihat begitu ada apa terus mereka ngikut begitu kan. Jadi nah itu maka di Jakarta dengan cepat kita bisa melihat ada penurunan, ada yang bagus. Nah, saya nggak ngerti dengan Surabaya ya. Sebab baru-baru ini juga ada ulang tahun Persebaya, kemudian orang pada keluar semua, berkerumun semua ya. Itu yang di Jakarta kita nggak lihat ada bersama itu, yang ada di Surabaya. Itu salah satu contoh, mungkin seperti dikatakan karakternya berbeda dengan orang Jakarta. Tapi kalau soal lingkungan kan Jakarta sama Surabaya sama-sama panas, sama-sama di pinggir laut, jadi mungkin untuk lingkungan nggak begitu banyak berbeda. Sama-sama jadi ada dua padat hal. juga? Sama-sama padatnya juga. Jadi yang berbeda kemungkinan besar satu virusnya, untuk itu harus kita periksa dengan jelas, dengan baik ya, bagaimana karakteristik virusnya, itu harus diperiksa dengan orang dari virologi yang lebih tahu kan, di lembaga Eijkman misalnya, atau di mikrobiologi untuk melihat karakternya. Yang kedua memang karakter orangnya, maka perlu penanganan khusus untuk orang Surabaya. Orang Surabaya akan lebih mengerti bagaimana cara-cara kiat-kiatnya supaya mereka tuh mau patuh dengan yang disarankan oleh pemerintah. Baik, demikian. Supaya mau patuh terhadap apa yang diperintahkan, disarankan oleh pemerintah, Prof. Nidom. Nah, ini yang menarik juga kalau kita lihat pemetaan kasus juga di kota-kota luar Surabaya Raya ini tidak menunjukkan angka yang begitu tinggi, semua terpusat pada Surabaya Raya. Apakah memang permasalahan-permasalahan yang Prof. Nidom tadi katakan sebagai penyebabnya ini hanya terjadi di wilayah Surabaya Raya saja? Jadi begini, saya melihat bahwa Surabaya ini kan merupakan pusat jujukan, kalau ini baik itu dalam aspek perdagangan maupun dalam aspek pariwisata maupun aspek rumah sakit rujukan, itu juga menumpuk di Surabaya, sehingga mau tidak mau bahwa Surabaya ini merupakan tempat berkumpulnya orang-orang yang berasal dari luar Surabaya. Nah, ini kan yang perlu diantisipasi, karena bagaimanapun orang-orang yang masuk di Surabaya baik itu dalam waktu singkat maupun relatif lebih lama sedikit, mereka menggunakan Surabaya sebagai kota perdagangan, sebagai kota dan sebagainya. Sementara di luar Surabaya itu memang populasi dan sebagainya agak lebih lebih longgar dibanding dengan Surabaya. Nah, ini memang memerlukan suatu penanganan khusus yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Tapi saya melihat bahwa sebetulnya dengan mungkin kepemimpinan seorang ibu, dia juga Bu Risma sudah cukup bagus untuk memberikan pemahaman-pemahaman ini. Tetapi mungkin arus masyarakat masuk ke Surabaya, kemudian pengaruh-pengaruh lingkungan dan sebagainya dari luar Surabaya, demikian juga dengan padatnya persaingan di Surabaya, sehingga kadang-kadang peraturan-peraturan yang disampaikan oleh pemerintah atau himbauan yang disampaikan oleh pemerintah kadang-kadang sedikit terabaikan, apalagi kalau misalkan dibarengi dengan suatu komunikasi antar pimpinan daerah itu tidak, seolah-olah tidak harmonis atau terjadi perbedaan makna, atau ini juga bisa menimbulkan suatu sikap yang dari masyarakat Surabaya itu menjadi masyarakat yang abai. Tetapi ada hal yang menarik sebetulnya, bahwa saya tadi seperti Dr. Yunus atau Prof. Yunus, bahwa virus ini adalah sangat penting untuk dipelajari. Jadi kami teringat pada waktu flu burung dulu, bahwa
pengamat dari luar negeri atau lab dari luar negeri itu ingin mengatakan bahwa flu burung di Indonesia itu sudah menular antar manusia. Tetapi karena kekuatan penelitian kami di Indonesia begitu kuat, jadi kami bisa membantah temuan-temuan atau dugaan-dugaan yang dilakukan oleh para peneliti luar negeri. Nah, ini yang saya belum melihat kekuatan untuk melakukan pengujian-pengujian, melihat karakter-karakter dari virus yang ada, baik berasal dari daerah yang berbeda, tadi seperti Prof. Yunus mengatakan dari Papua berbeda dan sebagainya. Nah, saya melihat bahwa memang ada perubahan-perubahan dari virus COVID ini. Baik. Jadi saya sebagai seorang yang menggeluti virus ini sering mengatakan bahwa virus ini unik dan misteri. Baik, Gitu. unik dan misterius. Perubahan apa saja sebenarnya yang terjadi kalau Prof. Nidom bandingkan antara virus yang ada di Jakarta dan juga Jawa Timur? Nanti Prof. Nidom mungkin bisa jelaskan. Prof. Faisal Yunus juga mungkin bisa berikan pandangannya bahwa ternyata masih ada kekurangan di pihak kita ini untuk bisa meneliti jenis-jenis virus, padahal ini sangat dibutuhkan untuk bisa mengendalikan laju dari corona ini. Tapi kami juga akan bawa Anda nanti untuk mengetahui kebijakan-kebijakan seperti apa yang diberikan ataupun berlaku di Banyuwangi, dan nanti kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Aswarana selaku Bupati Banyuwangi. Tapi kita akan jeda sejenak, kami akan segera kembali saat lagi.